Pria itu digigit ular berbisa. Namun saat dokter menawarkan morfin untuk mengurangi rasa sakit, dia langsung menolak. Bukan karena dia pria tangguh, tapi karena sampai belum lama ini, dia adalah seorang pecandu narkoba. Saat dia tahu pacarnya hamil, dia memutuskan untuk berubah total. Ketika dia berkata pada pacarnya bahwa dia akan bertanggung jawab, pacarnya malah menyuruhnya menjauh dari mereka. Dia sangat patah hati, tapi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia kemudian pergi sendirian ke kantor pemadam kebakaran untuk mencoba melamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Namun langsung ditolak. Saat dia hendak pergi, kepala pemadam kebakaran menghentikannya dan mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kenapa dia ingin menjadi pemadam kebakaran? Jawaban pria itu juga sederhana. Dia akan menjadi seorang ayah. Dia ingin membuat putrinya bangga. Akhirnya sang kepala memberi dia kesempatan. Tapi dia harus mendapatkan kepercayaan dari tim. Dia diminta untuk berlari 10 km mendaki dalam waktu 1 jam. Tapi tubuhnya sangat lemah dan jelas dia tidak mampu menyelesaikan tugas seberat itu. Seperti yang diduga, dia mulai muntah hebat tak lama setelah mulai. Saat anggota tim lainnya kembali, dia baru setengah jalan. Semua orang mengira dia akan menyerah. Namun mengejutkannya, dia muncul kembali di detik-detik terakhir. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menunjukkan foto dari puncak bukit kepada kepala pemadam. Saat itulah dia mendapatkan pengakuan dari sang kepala. Setelah kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke supermarket dan membeli banyak perlengkapan bayi. Lalu diam-diam menaruhnya di depan pintu pacarnya. Setelah itu, dia langsung pergi. Hari-hari berikutnya, Brandon berlatih keras setiap hari dan diam-diam mengantar makanan ke pacarnya. Tapi dia tidak pernah menghubunginya lebih dulu. Namun, perubahan yang dia lakukan tidak luput dari perhatian. Sementara itu, usaha Brandon membuahkan hasil. Dia tidak hanya mendapat rasa hormat dari setiap anggota tim, tapi juga membantu tim pemadam kebakaran memenangkan gelar Vanguard. Suatu hari, seperti biasa, dia datang untuk mengantarkan sesuatu. Dan saat dia hendak pergi diam-diam, pacarnya tiba-tiba memanggilnya kembali. Dia sangat bahagia melihat perubahan Brandon dan benar-benar menerima Brandon dari lubuk hatinya. Dia meminta Brandon untuk menggendong putri mereka. Brandon sangat ingin, tapi dia takut akan mengotori pakaian bayinya. Namun pacarnya tidak peduli. Saat akhirnya Brandon menggendong putrinya, dia tak bisa berhenti menangis. Brandon dengan tulus meminta maaf pada pacarnya. Saat segalanya tampak berjalan ke arah yang benar, tragedi besar pun terjadi. Tim pemadam kebakaran dipanggil untuk memadamkan kebakaran hutan. Anggota lainnya dengan cepat membangun jalur penghalang api. Sementara Brandon ditugaskan untuk mengamati perubahan arah angin. Mereka mengira itu hanya kebakaran biasa dan bahkan melepas kepergian Brandon dengan semangat. Namun yang tidak mereka duga, perpisahan itu adalah yang terakhir. Saat Brandon sampai di titik pengamatan, dia menyadari angin berubah dengan cepat dan api mulai mengarah ke timnya. Brandon segera memperingatkan tim, tapi kecepatan api telah diremehkan. Saat kepala tim dan yang lain merespons, api sudah memotong jalur pelarian mereka. Menghadapi kobaran api, mata kepala tim dipenuhi keputusasaan. Dia memerintahkan semua orang untuk menggunakan pelindung api dan melakukan segalanya yang bisa mereka lakukan. Setelah itu mereka hanya bisa menyerahkan nasib pada takdir. Namun kenyataan begitu kejam. Saat tim penyelamat datang, mereka menemukan 19 jasad hangus. Mendengar kabar itu, Brandon benar-benar hancur. Dia berharap dia juga mati di sana. Tapi karena dia masih hidup, dia tahu dia harus menyelesaikan misi terakhirnya. Sementara itu, keluarga para pemadam kebakaran menerima kabar tersebut. Mereka sangat terpukul, namun masih menggantungkan harapan kecil karena satu orang selamat. Mereka berkumpul di gym, berharap bahwa satu penyintas itu adalah orang yang mereka cintai. Hingga akhirnya Brandon masuk ke gym. Semua orang langsung menangis histeris, merasakan rasa kehilangan yang sama.